بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah ya ikhwah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bawah rintik hujan Allahumma shayyiban nafi'a. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf dan kita sekarang masuk ke dalam bab ke-52. Bab ke-52. Betul bab ke-52? Insyaallah. Baik. Bab ke-52 yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala An-Nuhudu li Salatil Jamaah. Bangkit untuk melaksanakan salat berjamaah. Judul bab ke-52 adalah Bangkit menuju salat berjamaah. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang terdapat di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib Liqawamis Sunnah Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, yang mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yukrahu an yaquma ar-rajulu ila as-salah wa huwa kaslan walakin yaqumu ilaiha talqul wajhi azimur raghabah syadidul farah fa innahu yunaji Allah azza wa jalla wa inna Allah azza wa jalla amamahu يغفر له ويجيبه إذا دعاه ويتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Kata beliau, yukrahu an yaquma ar-rajulu ila shalah wa huwa kaslan. Makruh, terlarang bagi seseorang itu dia bangkit menuju salat dalam keadaan malas. Tidak disenangi perbuatan ini. Banyak di antara kaum muslimin yang ketika mendengar suara azan, azan lagi. Seakan-akan tidak ada semangat dalam dirinya, malas. Sangat terpaksa sepertinya dia bangun ke salat tersebut. Nah, ini sesuatu yang tidak disenangi. Maka kata beliau, hendaknya seseorang walakin yaqumu ilaiha talqul wajh azimur raghbah syadidul farah. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar panggilan untuk salat adalah wajahnya harus berseri. Harus ada semangat, keinginan yang besar. Dan juga harus ada kebahagiaan dalam dirinya ketika mendengar suara panggilan untuk salat. Bayangkan kita diajak untuk menuju ke kemenangan. Hayya 'alal falah. Apakah mungkin seseorang yang tahu hakikat salat kemudian malas menuju salat tersebut? Ya. Kayak antum kalau diundang makan senang apa enggak senang? Senang. Fadhol diundang makan. Alhamdulillah. Nikmat. Tahu bahwa itu adalah kenikmatan. Rasa malas itu muncul di saat seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak tahu manfaatnya apa. Atau dia bahkan beranggapan bahwa hal tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Barulah rasa malas itu akan muncul. Maka seorang muslim dia tahu tentang hakikat salat. Jadi aneh kalau dia bangkit ke salat itu dalam keadaan malas. Harus semangat, berseri wajahnya, bahagia jiwanya. Karena dia akan apa? Fa innahu yunajillah. Ya? Karena dia ketika salat itu mengharapkan apa? Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha amamahu yaghfiru lah wa yujibuhu idza da'ah. Dan dia salat itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Allah ada di hadapannya. Yang akan mengampuni dia
dan akan mengijabah doa-doanya di saat dia berdoa. Itu harus ada dalam mindset kita ketika kita dengar suara adzan, panggilan untuk sholat. Bangkit menuju sholat, bahagia, senang, alhamdulillah. Allah pertemukan saya dengan sholat lagi. Berapa banyak orang yang tadi ikut sholat asar bersama kita, tidak berkesempatan sholat maghrib. Di antara asar dan maghrib, Allah cabut nyawanya. Kita dipertemukan lagi dengan sholat, alhamdulillah. Digugurkan lagi dosa-dosa kita, dengan langkah kaki kita, dengan wudhu kita. Bersyukur, alhamdulillah bertemu dengan sholat lagi. Bahagia, aku akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Pak kalau pergi safar itu ketika pulang ke rumah bahagianya bagaimana? Luar biasa kan? Di perjalanan ini mau berjumpa lagi dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Bahagia. Beda saat kita pergi safar dan saat kita kembali dari safar. Perasaan itu berbeda. Apalagi safarnya perjalanannya berhari-hari, berpekan-pekan. Itu ketika akan kembali itu senang. Pulang kampung itu sesuatu yang membahagiakan. Ya. Kembali berjumpa dengan orang yang kita cintai. Ini kita sholat nih mau berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Jalla Jalaluh, Zat yang menciptakan kita. Aneh kalau kita nggak bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mindset ini yang harus dirubah. Sholat ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka bangkitlah menuju sholat dalam keadaan kita bahagia dan bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita yang termasuk dalam ayat wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Bangkit menuju sholat dalam keadaan mereka malas. Nggak boleh ada rasa malas dalam ibadah, terutama sholat. Sholat ini luar biasa sekali. Jangan ada kemalasan di dalamnya. Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, an-nuhudu li salatil jamaah bikasal raji'un li dha'fi ma'rifatil qalbi biqimatis shalah wa makanatiha. Bangkitnya seseorang menuju salat dalam keadaan malas, hal tersebut kembali kepada apa? Kembali kepada lemahnya pengetahuan hati tentang hakikat daripada salat itu sendiri. Dari kedudukan salat. Lemahnya pengetahuan seorang hamba tentang hakikat dan kedudukan salat menyebabkan rasa malas itu muncul. Kalau dia tahu keagungan salat, keutamaan salat, fadail salat itu seperti apa? Bukan hanya salatnya, perkara-perkara yang ada di sekitar salat saja itu keutamanya luar biasa. Dari langkah kaki seseorang menuju masjid, dari dia menjawab adzan, dari antara adzan dan iqamah, ketika dia berwudu, itu keutamaan yang amat banyak. Ini belum salatnya nih. Belum inti dari ibadahnya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat saja luar biasa. Keutamaan yang amat agung. Dari wudunya, dari azannya, dari ijabah azannya, dari doa di antara azan dan qomat, dari langkah kaki kita. Itu semua bernilai ibadah. Bayangkan sebegitu besar pastinya pahala daripada sholat ini sendiri. Ya. Biasanya sesuatu yang istimewa itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang istimewa yang ada di sekitarnya. Sangat luar biasa sekali perkara salat ini. Walau arafatil qulub makanataha la dhahaba anha hadzal waha wal futur wat tawani wal kasal. Kalau saja hati-hati manusia itu tahu tentang kedudukan salat ini maka akan hilang rasa malas. Bahasa Sundanya wegah ya. Salat lagi enggak akan. Kalau hati tahu tentang kedudukan salat. Makanya salah satu perkara agar kita tuh semangat dalam ibadah, tahu dulu keutamaan ibadah itu apa. Kenapa dalam ayat Al-Quran atau hadis juga sering disebut tentang keutamaan satu ibadah, agar tahu seseorang itu tentang kedudukan ibadah tersebut seperti apa. Orang kalau mau semangat dia masuk ke 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia tahu dulu tuh keutamaannya apa. Baru akan muncul semangat. Orang kenapa banyak yang mencuekan 10 awal Dzulhijjah? Karena dia nggak tahu apa manfaatnya, apa keutamaannya, apa kenikmatan di dalamnya. Orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan, mereka yang tahu tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Orang yang nggak tahu ya cuek-cuek saja. Orang yang semangat belajar, kajian, menuntut ilmu siapa? Yang tahu keutamaan ilmu itu. Yang nggak tahu cuek saja, tutup telinga, tutup mata. Maka jika kita ingin mendapatkan kualitas sholat yang baik, semangatlah untuk menuju sholat. Bagaimana semangat itu muncul? Fahami, ketahuilah tentang keutamaan-keutamaan berkaitan dengan sholat.
Itu bab yang ke-52. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-53. Haibatullah, diberi judul dengan Haibatullah. Di sini disebutkan perkataan dari Al-Fudail Ibn Iyad yang ditulis dalam kitab Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim. Yang mana Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu berkata, "Innama yahabukal khalqu ala qadri haibatika lillah." Ala qadri haibatika lillah. Sesungguhnya manusia itu melihat kewibawaan kita, kemuliaan, keagungan kita, itu sangat bergantung dengan bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi pengagungan kita kepada Allah, maka penghormatan manusia kepada kita pun akan semakin besar. Semakin kita tidak mengagungkan Allah, maka begitu pula akan semakin besar pandangan kerendahan manusia kepada kita. Dan ini sangat bergantung. Dan ini kata Syekh Abdul Razak, nadhiru hadzal qaul ba'd as-salaf. Ini yang serupa dengan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai'. Siapa yang takut kepada Allah, semua akan takut kepada dia. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut dari segalanya. Jadi siapa yang takut kepada Allah, semua akan takut kepada dia. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada segalanya. Siapa yang takut kepada Allah, orang semua takut sama dia. Nggak berani. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mendatangkan kewibawaan pada dirinya di hadapan makhluk. Nggak ada yang berani menyentuh dia. Tidak ada yang berani mengganggu dia. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi rasa takut hamba kepada Allah, haibahnya akan semakin besar di hadapan makhluk. Tapi siapa yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia akan takut dari segala sesuatu. Takut melangkah, takut ini, takut ini. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak peduli tuh, halal haram, riba nggak riba, dia nggak peduli. Akhirnya apa? Hidupnya penuh ketakutan. Mobil diasuransiin, motor diasuransiin, kesehatan diasuransikan, jiwa dia pun diasuransikan. Kenapa? Takut sama masa depan. Kenapa bisa takut sama hal tersebut? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli dari halal dan haram, dia nggak ada rasa takut kepada Allah, maka dalam dirinya takut dari segalanya. Takut. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia nggak masalah tuh masuk dalam perjudian, masuk dalam perkara yang diharamkan. Kenapa bisa muncul hal tersebut? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan takut dari segalanya. Takut berhadapan dengan manusia. Takut dengan atasannya. Takut dengan rekan bisnisnya. Was-was. Ya, wah jangan-jangan si itu ngeguna-guna anak. Wah jangan-jangan si itu nyihir anak. Wah jangan-jangan anak ditipu nanti. Wah jangan-jangan anak dilolimi nanti. Takut, hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang takut kepada Allah, dia akan berdiri tegak dan orang nggak ada yang mau dan sanggup untuk menoel bahasa Sundanya. Noel dia tuh nggak bisa. Nyubit dia saja nggak ada yang berani. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanamkan haibah, kewibawaan pada dirinya. Walaupun dia tidak kaya, tidak punya jabatan, tapi punya kewibawaan. Kenapa? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayuhal ikhwah, kalau kita resapi dalam kehidupan kita, ini betul-betul sangat berkaitan sekali. Semakin besar pengagungan kita kepada Allah, orang akan semakin segan kepada kita. Semakin kita tidak takut kepada Allah, orang pun akan semakin menyepelekan kita. Maka agungkanlah Allah. Niscaya otomatis penghormatan manusia, kewibawaan itu akan muncul di hadapan manusia. Orang takut kepada kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah itu dengan rasa takut yang minim, bahkan tidak ada rasa takut sama sekali,
maka kita akan takut dari segalanya. Tinggal kita mau milih, kita mau takut sama siapa? Mau takut sama Allah atau mau takut sama makhluk? Kalau kita mau takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, mulia kita. Tapi kalau kita takutnya sama makhluk, rendah dan hina kita. Lihatlah dalam peperangan Al-Qadisiyah. Ketika saat itu Raja Persia meminta perwakilan dari kaum muslimin, perwakilan dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk datang kepada mereka. Maka Al-Mughirah ibn Syu'bah datang dengan penampilan yang sederhana, membawa tombaknya beliau. Penampilannya sederhana, tapi punya kewibawaan. Ketika diiming-imingi harta, kembalilah kalian wahai kaum muslimin, kami akan berikan apa yang kalian minta. Apa kata Al-Mughirah bin Syu'bah? Inna laisa talabuna dunya, innama talabuna al-akhirah. Yang kami inginkan bukan dunia, yang kami inginkan akhirat, kata beliau. Di hadapan Raja Persia, yang pasukan bergajahnya banyak, pasukannya ratusan ribu, mereka hanya ribuan saja, tapi berdiri dengan gagah berani di hadapan mereka. Kenapa? Karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kewibawaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang banyak orang yang merendah di hadapan orang lain? Karena nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Waduh, ini kalau nggak merendah nih, nanti saya nggak dapat dari dia jalan untuk usaha. Saya kalau nggak merendahkan diri, saya begini. Saya akhirnya takut dari manusia. Terlalu banyak berharap kepada manusia. Lihatlah Abdullah ibn Mubarak. Suatu hari beliau sedang berjalan diikuti oleh tulabnya, penuntut ilmunya yang banyak menggerumuti beliau. Yang nanya, yang ini. Kata ibu dari Harun ar-Rasyid mengatakan apa? Ya bunai, wahai anakku, kata beliau apa? Hadza huwal mulk ya bunai. Lama anta fi. Ini nih yang namanya kerajaan tuh ini. Bukan yang Anda ada di atasnya, bukan. Kata ibu daripada siapa? Harun ar-Rasyid. Ini hakikat kerajaan ini. Bagaimana orang menghormati Abdullah ibn al-Mubarak padahal tidak punya harta sebanyak Harun ar-Rasyid. Punya harta tidak sebanyak Harun ar-Rasyid. Apa yang membuat Abdullah ibn al-Mubarak mulia? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerajaan yang hakikatnya yang seperti ini. Yang bukan karena pedang, bukan karena paksaan. Tapi itu muncul dengan sendirinya di saat dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang memuliakan dia. Ini sangat bergantung sekali. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya adalah bab ke-54 yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak, Miftahul Jannah, kunci surga. Kunci surga. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Wahab ibnu Munabbih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Wahab ibnu Munabbih ditanya kepada beliau, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Qala bala. Beliau mengatakan iya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak. Wa illa lam yuftah laka. Betul bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi tidak ada yang namanya kunci kecuali ada gigi dari kunci tersebut. Kunci itu pasti ada apa? Apa disebutnya bahasa kitanya? Keriki. Gerigi. Ya. Geriginya tuh. Ya, seperti gigi bentuknya kan ya, geriginya. Setiap kunci itu kata beliau pasti ada geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak. Wa illa lam yuftah lak. Kalau engkau bawa kunci yang ada geriginya, terbuka pintu tersebut. Tapi kalau bawa kunci yang tidak ada geriginya,
Jangan harap kunci tersebut akan membukakan pintu. Ini jawaban yang luar biasa. Karena banyak orang yang hanya bersandar, saya yang penting mengucapin la ilaha illallah, selesai, saya nggak mau beramal. Nggak cukup. La ilaha illallah itu miftahul jannah, betul kunci surga. Tapi kunci itu pasti ada asnan. Bahasa Indonesianya geriginya tuh pasti ada. Apa geriginya tersebut? Amalan soleh. Jadi kalau hanya pengucapan la ilaha illallah tapi tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah, ibarat kunci yang tak bergerigi, nggak bisa buka pintu. Jadi ucapan itu ada konsekuensinya, yaitu pengamalan. Kenapa orang-orang musyrikin dia enggan mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, karena mereka faham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Yang sangat disayangkan, banyak kaum muslimin di zaman sekarang tidak memahami konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat kesyirikan. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi jauh dari ketaatan. Di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr juga menukilkan perkataan Ibnul Qayyim di dalam nuniyahnya. Tahta fasl fi miftahi babil jannah. Di bawah subbab yang beliau beri judul adalah Miftah Babil Jannah, kunci dari pintu surga. Kata beliau, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, hadza wa fathul babi laisa bimumkinin illa bimiftahin ala asnanin. Miftahuhu bi syahadatil ikhlasi wat tauhid tilka syahadatul imani. Asnanuhul a'malu wa hiya syara'i'ul islami wal miftahu bil asnani. La tulghiyanna hadzal mithala fakam bihi min halli ishkalin lidhi irfani. Kata beliau, hadza wa fathul babi laisa bimumkinin illa bimiftahin ala asnani. Yang namanya membuka pintu surga itu enggak mungkin, kata beliau, kecuali dengan kunci yang memiliki gerigi. Miftahuhu bi syahadatil ikhlas wat tauhid tilka syahadatul imani. Kuncinya itu adalah dengan keikhlasan dan tauhid. Itu adalah persaksian keimanan. Asnanuhul a'malu wa hiya syara'i'ul islami wal miftahu bil asnan. Geriginya itu, gigi-gigi dari kunci tersebut adalah amalan dan dia adalah syariat Islam. Dan dia adalah syariat Islam. Jadi kunci surganya tauhid, la ilaha illallah. Geriginya ini adalah amalan menjalankan syariat Islam. La talghiyanna hadzal mithal fakam bihi min halli ishkalin lidhi irfani. Jangan pernah lupakan misal ini. Jangan pernah lupakan contoh ini atau gambaran ini. Karena berapa banyak keraguan, permasalahan yang terpecahkan dengan pemahaman berkenaan dengan gambaran ini. Karena banyak orang yang gimana, masa iya sih cuma la ilaha illallah selesai gitu. Banyak yang beranggapan seperti itu. Maka gambaran ini menjelaskan bahwa setiap kunci ada gerigi, ini gambaran yang sederhana tapi menyelesaikan banyak sekali kerancuan dalam diri seorang muslim. Jadi ya, kunci betul, kunci surga. Tapi kunci doa kalau nggak ada geriginya nggak akan terbuka. Apa geriginya ini? Syariat Islam. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan lupakan nih permisalan ini. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kadangkala memberikan gambaran dengan sesuatu yang real yang ada di hadapan kita itu lebih akan mengena. Dan itu akan lebih mudah diingat. Dibandingkan kita menyebutkan misalkan banyak sekali dalil tapi tidak kita berikan contoh yang real dalam kehidupan. Mereka akan lebih mudah untuk memahami. Sampaikan dalil dan berikan penjelasan berkenaan dengan dalil tersebut. Jangan sampai kita menyampaikan dalil, akhirnya justru tanpa kita jelaskan mereka memahami sesuatu yang keliru. Bisa saja kalau tidak dijelaskan orang, udahlah saya nggak apa-apa berarti kata si anak nih, saya maksiat berarti nggak apa-apa dong. Yang penting kan saya la ilaha illallah selesai. Kenapa? Karena tidak dijelaskan dalil berkenaan dengan hal tersebut. Maka penting sekali tidak sebatas mengetahui dalil, tapi memahami dalil tersebut sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu penting. Jadi dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah
Itu tidak sebatas seseorang itu cukup kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia menjelaskan atau memahami sesuai pemahaman masing-masing, nggak cukup. Seperti itu. Berapa banyak penyimpangan yang muncul karena seseorang berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman dia, yang ilmunya minim, yang ilmunya terbatas. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu yang selamat, yang seperti itu. Bukan pemahaman kita. Kalau berdasarkan pemahaman kita, akhirnya banyak yang menyimpang. Semua kelompok yang menyimpang yang ada di tengah-tengah masyarakat, kalau ditanya dalilnya apa? Al-Quran. Dalilnya apa? Hadis. Tapi sesuai pemahaman mereka. Sesuai dengan pemahaman mereka. Ini adalah satu kekeliruan. Maka fahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan para ulama itu Masya Allah. Kalau kita baca penjelasan para ulama itu, menghilangkan banyak sekali syubhat dalam diri kita. Jadi kalau ada kerancuan dalam diri kita tentang satu dalil misalkan, jangan tuduh dalilnya, tuduh minimnya pemahaman kita. Sabar, tuduh minimnya pemahaman kita, cari dulu penjelasan ulama. Setelah baca penjelasan ulama, akan dengan mudah sekali terurai kerancuan pemikiran tersebut. Banyak penyimpangan yang muncul itu apa? Ketika dia ragu terhadap satu ayat, dia bingung ini maknanya apa. Kan ada kerancuan dalam pemikiran dia, dibiarkan. Tambah lagi baca syubhat, dibiarkan. Akhirnya kalau kayak tali pagujud, Pak. Dilurusin susah. Kenapa? Udah cak-cakan. Diuraikannya susah. Makanya jangan pernah mendekati mawatin syubhat. Jangan pernah mendekati perkara-perkara yang dapat menimbulkan kerancuan dalam pemikiran kita. Kalau ada sesuatu yang rancu, segera tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang kita nih sekarang, zaman sekarang, kita lihat media sosial ya. Scroll media sosial, tiba-tiba muncul orang berkata sesuatu. Masuk syubhat tuh ke sini. Tanpa kita inginkan, masuk syubhat. Itu segera cari obatnya. Betul gak nih pemahaman seperti ini? Cari tahu, biar terurai. Jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk bahaya. Kalau ditumpuk bahaya. Oleh sebab itu para ulama sering menyarankan bahwa kita harus selektif dalam mempelajari ilmu agama. Innama hadzal din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kenapa? Karena kalau enggak ya syubhat demi syubhat itu akan menimbulkan kerancuan pemikiran kita. Maka harus betul-betul selektif. Kebenaran ambil dari siapapun. Tapi kalau ilmu ambil dari yang tepat. Kalau yang benar dari siapapun. Antum ada tetangga tidak beragama Islam bilang suruh sholat, ya sholat. Karena yang diucapkannya benar apa salah? Benar, walaupun keluar dari lisan seorang Nasrani. Dia suruh kita sholat, ya kita sholat. Karena apa yang dia suruh benar apa salah? Benar. Tapi bukan berarti kita duduk depan dia ajarin anak ilmu agama. Betul? Jadi tolong dibedakan antara kebenaran dari siapapun ambil, tapi menuntut ilmu harus pada orang yang tepat. Nah, ini banyaknya dicampur aduk. Dianggap bahwa ambil kebenaran dari siapapun berarti nuntut ilmu kepada siapapun. Musibah yang seperti ini. Nanti akan banyak syubhat demi syubhat yang masuk ke dalam benak kita. Maka harus berhati-hati. Kemudian berikutnya bab ke-55 yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Jalis, teman duduk atau kawan duduk. Yang mana di sini beliau menukilkan perkataan Sufyan rahimahullah yang dituliskan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Yang mana Sufyan rahimahullah berkata, "Laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahib." Tidak ada sesuatu yang paling berpengaruh terhadap kerusakan seseorang dan kebaikan seseorang dari sahabat, dari kawannya. Jadi perkara yang paling berpengaruh terhadap seseorang itu jadi baik atau jadi rusak, yang paling berpengaruh itu adalah orang-orang di sekitarnya, kawannya, teman dia, sahabat dia. Makanya pepatah Arab menyebutkan as-sahibus sahib. As-sahibu huwa sahib. Yang namanya teman kawan itu sahib, menarik. As-sahibu sahib. Teman itu adalah menarik. Jadi kita ini akan sangat terpengaruh dengan kawan kita. Kalau kawan kita
pekerjaannya adalah pandan besi, minimal kita akan mencium aroma yang tidak menyenangkan. Kalau enggak terbakar mungkin baju kita. Kalau kawan kita penjual minyak wangi, enggak dapat minyak wanginya, minimal kita mencium aroma yang baik. Itu permisalan. Tanpa merendahkan profesi tertentu, tidak. Tapi hanya permisalan saja. Bahwa orang itu di sekitar kita sangat berpengaruh. Makanya ketika seseorang memutuskan untuk hijrah, dia harus segera merubah circle di sekitar dia. Circle yang sehat, yang ngajak dia dalam ketaatan. Enak kalau punya teman soleh. Kita biasa hadir kajian, tiba-tiba nggak ada. Ditelepon, antum kemana? Kita lagi futur nih. Pertama malu nggak hadir, akhirnya datang lagi. Alhamdulillah selamat. Atau kita nggak ada sholat berjamaah, ketemu di jalan sama tetangga, ditanya, kemana Pak? Sehat, sakit? Oh enggak, lagi sibuk. Ayo Pak, ditunggu di masjid lagi. Harinya mau futur, udah nggak enak nih sama tetangga awalnya. Terus udah itu kembali lagi kepada kebiasaan yang baik, teman yang baik. Kalau teman yang buruk, kita nggak ada di tempat biliar, ditelepon sama dia. Kemana ente? Main ke sini, subhanallah. Ya? Jadi teman bergantung, sangat bergantung. Antum punya teman yang baik, naik mobil bareng dia, yang didengar di mobil apa? Kalau nggak murattal, hadis, kajian. Tapi kalau temannya nggak baik, naik mobil bareng dia, yang dengar apa? Iya, jadi dengar musik. Pengaruh tidak? Pengaruh teman itu. Ya? Pengaruh teman itu. Maka pilihlah teman yang terbaik untuk kita. Kan tetapi jangan mengharap kesempurnaan, karena nggak ada yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhi. Siapa yang pengen punya kawan tanpa aib, selamanya dia tidak akan pernah punya kawan. Baik, soleh, ngajak ke pengajian, ngajak ngaji, tapi bakhil, pelit, ada aja kekurangannya. Baik, royal, kemudian masya Allah bantu kita, nolong kita, ngajak kita pengajian. Cuman qadarullah, Allah takdirkan punya aroma badan yang nggak enak dicium aromanya. Kalau bareng sama dia antum harus tarik nafas terus. Ada yang diuji seperti itu, pasti punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Ada saja aib pada diri seseorang. Makanya nggak mungkin kita mengharapkan yang sempurna. Ada, kitanya saja nggak sempurna kok pengen orang lain sempurna di sekitar kita. Makanya ini yang harus difahami bahwa teman nggak ada yang sempurna. Termasuk juga teman hidup, kawan hidup kita, pasangan hidup kita, istri kita. Ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Tapi di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Ada yang orang masya Allah istrinya, Allah takdirkan istrinya solehah, menutup aurat, menjaga dirinya, berhias di hadapan suaminya. Tapi kalau udah ngomong sekali cerewet misalkan, ada kekurangannya. Kekurangan ini apa yang harus dilakukan? Ya bersabar sambil berikhtiar untuk merubahnya ke arah lebih baik, bukan dibiarkan juga keburukannya tetap diajak untuk berubah ke arah lebih baik. Kan kita ketika menikah masing-masing punya kekurangan, bersatu. Ketika bersatu ini bukan membiarkan kekurangan masing-masing. Menerima kekurangan itu bukan berarti saling membiarkan kekurangan masing-masing. Tapi saling menasehati, mensupport untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut. Kadangkala ada yang ketika menikah pasangan hidupnya punya kekurangan, mereka membiarkan kekurangan tersebut, kemudian menganggap ini bagian daripada penerimaan terhadap kekurangan pasangan. Kekurangan itu bukan dibiarkan, tapi diarahkan untuk menjadi lebih baik. Bukan dibiarkan. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ طَبَاعَ الْإِنسَانِ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْإِقْتِدَاءِ وَالتَّشَبُّهِ بِمَنْ يُقَارِنُ. Karena tabiat manusia itu, mereka itu condong untuk mencontoh, mengikuti orang-orang yang bersama mereka. فَمُجَالَسَةُ طُلَّابِ الْعِلْمِ تُحَرِّكُ فِي النَّفْسِ الْحِرْصُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ. Kalau teman-teman kita ini para penuntut ilmu, jadi ada semangat dalam diri kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Wa mujalasatu zuhad tuzahidu fid dunya.
Dan ketika teman-teman kita ini orang-orang yang zuhud dalam perkara dunia, akan membuat kita pun ikut untuk ikut zuhud. Wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlil ahwa turdi fi mahawi al bid'ah. Tapi kalau teman-teman kita nih ahlul bid'ah, teman-teman kita nih ahlul hawa nafsu, ya kita akan ikut-ikutan tuh. Minimal tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan. Saking terbiasanya kita berdekatan dengan mereka. Kadangkala akhirnya ketika keluar dari lisan mereka ucapan-ucapan yang merendahkan syariat, ucapan-ucapan yang menyimpang dari ketentuan syariat, kita biasa saja. Kenapa? Karena udah biasa bersama dengan dia. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Wa mujalasatul haris 'ala dunya tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala dunya. Kalau teman kita pun begitu fokus dalam perkara dunia, kita pun akan ikut-ikutan. Karena nggak enak ngobrol. Yang satu ngobrol, wah ana bisnis ana di sini hasilnya sekian omsetnya. Yang kedua sekian. Dia kan juga pengen pasti akan muncul keinginan untuk punya omset yang serupa. Dia pasti ingin bisa menyerupai kawan-kawan dalam circle-nya dia. Pasti berpengaruh. Jadi sangat kentara. Makanya kalau dilihat orang tuh kalau satu kelompok perkawanan, rata-rata tuh sama tabiatnya, ruang lingkupnya, gaya pergaulannya itu mirip-mirip semua. Kenapa? Karena memang masing-masing seperti itu. Nanti akan lihat lagi kelompok B, kelompok C, kelompok D. Seperti itu semua. Maka harus memilih kawan yang terbaik. Wahakadha, dan sebegitu selanjutnya. Walihada, nah ini sama ya. Jadi condong akan bersama. Jadi antum nih misalkan berkemana-mana berlima. Yang satu istrinya dua. Ini akan berpengaruh nih. Untuk punya istri berapa? 2 juga, betul nggak? Betul? Hah? No comment. Betul, karena pembicaraannya nggak jauh dari itu nanti. Akan ada keinginan, ya. Makanya circle ini sangat berpengaruh. Ruang lingkup itu sangat berpengaruh. Lihat aja anak nih sekolah, banyak sekolah misalkan di Bogor ya. SDA, SDB, SDC, SDD. Lihat karakter anak kita. Coba sekolahkan satu di SDA, satu di SDB, akan lihat beda tuh karakternya. Karena ruang lingkupnya berbeda. Pembahasan sehari-harinya berbeda. Pembahasan sehari-harinya berbeda. Kenapa anak-anak ketika masuk sekolah A condong kalau dilihat nih misalkan masuk sekolah A. Anak-anak itu ketika ditanya pengennya kuliah di mana? Wah, anak pengennya di Universitas Islam Madinah. Wah, anak pengen berangkat, anak kuliahnya pengen di Lipia. Anak kuliahnya pengen ke Yaman. Lihat di sekolah B, tanya anak-anaknya mau kemana? Wah, anak pengen kuliahnya di UI, di ITB. Kenapa bisa berbeda? Karena lingkungannya berbeda. Pembicaraannya berbeda. Sampai membuat cita-cita mereka pun berbeda. Makanya nggak ada istilahnya dikuliahin di tempat mana saja, SMA di mana saja, sama aja. Beda. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Orang tuanya sama, tapi anaknya di tempat yang berbeda, pola hidupnya, pandangan hidupnya pun akan berbeda. Sahibus sahib. Teman itu menarik. Maka kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak kita kemana? Nggak masalah anak kita mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Kan nggak semuanya juga harus ngomong. Mik di masjid cuma satu. Ya kan? Kalau semuanya pegang mik, yang jaga rumah sakit siapa? Ya, yang ngebangun rumah siapa? Perlu. Yang namanya teknisi, dokter, dan lain sebagainya. Kalau jadi dokter yang soleh. Kalau jadi seorang insinyur, jadi insinyur yang soleh. Ya, intinya itu. Apapun profesinya jadi lebih baik. Tapi penempatan kita kepada anak kita pengen anak kita ini pola hidupnya seperti apa, pandangan hidupnya seperti apa, itu sangat berpengaruh di mana kita tempatkan dia. Di mana kita sekolahkan dia. Oh, kalau di sekolah C, rata-rata ditanya anaknya, udah lulus SMA mau kemana? Mendingan kerja, nggak usah belajar. Beda lagi. Kenapa? Karena memang ruang lingkupnya seperti itu. Maka berpengaruh sekali kawannya. Walihada lazimal mar'u an yakhtara minal qurana wal khulata man yakunu lahu fi khulqatihim khairun wa nafa. Oleh sebab itu seseorang itu harus memilih di mana kawan-kawannya, siapa teman bergaulnya yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi dia, kebaikan dan kemanfaatan. Wa an yahdhara ashaddal hadar min qarana isu. Hati-hati dari kawan-kawan yang buruk.
Wa taufiq li suhbatil jalis as-salih ma'dudun fi a'zamin ni'am. Dan ketika orang dapat taufik punya kawan-kawan yang saleh yang baik, itu adalah di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung. Makanya pepatah itu banyak mengatakan bahwa ketika kita mau meletakkan anak kita di satu tempat, kita lihat orang sekitar itu. Kita ridho gak nanti anak kita seperti orang itu. Kalau kita ridho, silahkan tempatkan. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita di satu sekolah misalnya, kita lihat gurunya seperti apa. Kita ridho gak nanti kalau anak kita kayak gurunya tuh. Anak ridho kalau anak-anak kayak dia, silahkan tempatkan di tempat tersebut. Jangan sampai kita tidak ridho dengan satu lingkungan, kemudian kita jerumuskan anak kita di tempat tersebut. Nanti akan ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Jangan taruh anak kita di tanah lapang yang penuh dengan ranjau, kemudian kita bilang awas, keluar dari lapangan harus selamat. Sedangkan lapangan ini penuh dengan ranjau, sulit untuk selamat. Kita yang harus menyiapkan lapangan yang steril bagi dia. Masuk nah. Ayah tunggu di sana, kamu dalam keadaan selamat setelah melewati lapangan. Jangan kita masukkan dia ke jalan yang penuh dengan ranjau. Kemudian kita yang akan capek. Hati-hati, hati-hati. Ya. Karena sedikit yang akan selamat. Jalannya penuh dengan ranjau. Jalannya dengan kesulitan. Ini penting sekali dalam pendidikan anak terutama. Ya. Banyak orang tua yang dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang penuh dengan ranjau. Ranjau syubhat, ranjau maksiat, ranjau banyak banget. Kemudian kita pengen dia keluar dari lapangan dalam keadaan selamat. Minimal dari penampilan berubah. Pola pikir. Selamat misalkan kita sekolahkan anak kita di satu sekolah. Perempuan nih. Kita lapangannya penuh dengan ranjau nih. Sekolahnya penuh dengan ranjau syubhat, ranjau syahwat dan macam-macam. Kita bilang, kamu keluar dari lapangan ini dalam keadaan selamat. Mungkin selamat dalam artian dia tidak hamil di luar nikah. Tapi kalau dilihat dari penampilannya nggak selamat dia. Dari pola pikirnya tidak selamat dia. Dari cara dia memandang kehidupan nggak selamat dia. Dari pergaulan dia dengan lawan jenis nggak semangat dia, nggak selamat dia. Kenapa? Karena kita memang menempatkan dia di jalan yang penuh dengan ranjau. Maka kewajiban orang tua menyiapkan tempat yang steril. Pilihkan sedikit-dikit, paling dikit ranjaunya tuh. Nah, jalan. Enak. Nantinya pun kita menunggu pun enak. Paling kalau ada kekeluaran-keluaran itu sedikit yang bisa kita selesaikan. Jadi itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menyiapkan jalan bagi anak-anak kita. Karena nanti akan ada momentum yang mana dia harus jalan sendiri dan menyiapkan jalannya sendiri. Maka sejak dini sampai dia usia balik, sampai dia masuk dalam jenjang pernikahan terutama yang wanita, itu harus kita siapkan jalur yang baik bagi dia. Ibaratnya nih tugas kita orang tua itu nyapuin dulu jalan nah, nyapuin jalan-jalan. Karena nanti kita udah nggak bisa lagi nyapuin, buat itu udah jalan sendiri. Nah itu jangan sampai sudah terkena ranjau, sudah amburadul, baru kemudian dia jalan sendiri ya sudah penuh dengan luka. Mau dibersihkan juga susah. Kenapa? Udah terlalu banyak kekeliruan yang dia fahami karena lingkungan yang tidak kondusif bagi dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya tempat pendidikan bagi anak. Jangan pernah menyepelekan. Sama aja nanti gampang, enggak ada. Jangan juga bilang gampang lah nanti kalau belajar nanti bisa diperbaiki ketika belajar agama di rumah misalnya. Sedangkan banyak sekarang orang anak disekolahkan di sekolah Kristen. Disekolahkan. Kemudian gampang nanti pulangnya belajar agama di rumah. Itu kerancuan pemikiran yang ada di dalam sekolah itu. Penyimpangan demi penyimpangan. Kerancuan pola pikir itu nggak mudah buat di rumah. Para ulama saja yang ilmunya mumpuni banyak yang tergelincir karena syubhat. Apalagi sekelas anak-anak kita. Yang pemahamannya ini. Jangan jumawa dengan kemampuan kita dan apa yang kita pahami. Karena itu bisa mentergelincirkan kita. Ya, ujub terhadap kemampuan diri, menangkal syubhat dan syahwat, pada hakikatnya itu adalah bisikan dari syaitan. Banyak orang yang merasa ujub, anak punya ilmu, anak punya keimanan, nggak mungkin anak mau kuat. Akhirnya yang terjerumus. Ini anak-anak muda tuh, baru ikut kajian,
ketika ditanya antum mau nikah sama siapa? Ana mau nikah sama fulan. Nanti ana akan bawa dia buat ikut kajian, buat dapat hidayah. Akhirnya bukan dia yang narik, dia yang ditarik. Itu ujub terhadap kemampuan diri untuk merubah orang lain tuh seringkali dapat mentergelincirkan seseorang. Bukan dia yang merubah, bahkan dia yang dirubah. Hati-hati dari ujub terhadap diri. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita insyaallah. Nanti bab berikutnya adalah bab ke-56. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.